Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya Allah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Amin ya Allah. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه Amin ya Allah. ونستغفرك لما لا نعلمه. Amin ya Allah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Amin ya Allah. وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amin. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Kita diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan, taufik, inayah dari Allah, bisa melaksanakan ibadah. Kita berharap mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan hikmah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, Allah memberikan hikmah, memberikan ketetapan, memberikan taufik, memberikan inayah dalam ucapan dan perbuatan kepada siapa yang dikehendaki. Allah pilih orang-orang yang layak mendapatkan hikmah. Yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, berarti dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membahas lanjutan dari hikmah yang telah kita bahas sebelumnya. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menyebutkan al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wa la yaqif ala hududil adab fil basti illa qalil. Kata beliau, orang-orang yang arif, al-arifun idza busitu akhwaf minhum idza qubidu. Orang-orang yang arif itu adalah orang yang khawatir atau lebih khawatir ketika diberikan kelapangan daripada ketika diberikan kesempitan. Ini orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang disebut arif. Jadi lebih khawatir saat kondisi lapang daripada saat kondisi sempit. Dan ini adalah profil dari orang-orang yang betul-betul ma'rifah kepada Allah. Karena orang yang arif itu adalah orang yang sudah wasalu ila darajatin aliyah minal ma'rifah billah,
orang yang sudah sampai pada tingkatan yang tinggi dalam ma'rifatnya kepada Allah. Al-arifun, orang yang arif, orang yang kenal kepada Allah. Disebut arif karena dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang namanya arif banyak, tapi kalau yang benar-benar mengenal kepada Allah, itu tidak banyak. Jadi orang yang disebut arif di kalangan ulama adalah orang yang kenal kepada Allah. Bukan hanya sekedar kenal, tapi kenalnya dalam tingkatan yang sangat tinggi, fi darajah aliyah. Tidak hanya sebatas kenal nama. Banyak di antara kaum muslimin yang tahu nama Allah, hafal nama Allah. Ya, sifat 20 hafal, wujud, qidam, baqa dan seterusnya hafal. Atau asmaul husna dia hafal. Allah Rahman Rahim, Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya. Tetapi orang yang arif tidak hanya sekedar kenal nama, tapi dia mengenal hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal hakikat daripada dunia, dia mengenal hakikat daripada akhirat. Sehingga orang yang kenal kepada Allah, maka akan muncul mahabbah kepada Allah, cintanya kepada Allah. Kita kenal peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita belum kenal kepada Allah, maka kurang cintanya kepada Allah. Tapi kalau kita semakin kenal kepada Allah, kenal kepada sifat Rahman dan Rahimnya, tahu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu kepada lutfullah, lembutnya Allah kepada kita. Kalau kita mengenal ini semuanya, maka akan muncul rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka paham, mereka kenal, mereka tahu. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, al-arifun, orang-orang yang sampai pada tingkat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka punya karakter yang berbeda. Disebutkan oleh para ulama, al-arifun humul ladzina taharat qulubuhum minal ahwa wasyahawat. Orang disebut arif ketika hati mereka bersih dari hawa nafsu dan syahwat. Bersih dari hawa nafsu dan syahwat. Wamtala'at bihubbillahi ta'ala wa khasyatih. Dan hati mereka dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah. Ini orang yang sudah arif, dipenuhi cintanya kepada Allah Ta'ala, sekaligus pada waktu yang sama ada perasaan takut kepada Allah. Jadi orang kalau sudah sangat cinta kepada Allah Ta'ala, takut kalau Allah murka kepadanya, takut kalau Allah Ta'ala marah kepadanya. Khasyah, jadi hatinya dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah di satu sisi, dan di sisi yang lain ada rasa takut kepada Allah, khawatir Allah murka kepadanya. Disebutkan humul ladzina dzaqu halawatal imani billahi ta'ala wa sya'aru bi qurbihi wa unsih. Orang-orang yang disebut arif billah adalah orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Bisa merasakan nikmatnya iman. Itu terasa iman itu. Ada kenikmatan dari iman. Dia bisa merasakan kenikmatan iman, manisnya iman. Dan dia merasa dekat dengan Allah, merasa nyaman. Kalau sudah dekat dengan Allah ada perasaan nikmat. Wa sya'aru bi qurbihi wa unsih. Mereka merasa nyaman kalau sudah dekat dengan Allah, merasa nikmat.
Ini orang yang sudah kenal kepada Allah Ta'ala, tidak mau cepat-cepat. Ya, orang kalau sudah senang zikir, ingat sama zat yang dicintai, malah asyik dia lama berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang belum kenal kepada Allah maunya cepat berhenti dari zikir. Ya, orang yang belum kenal kepada Allah Ta'ala mau cepat ibadahnya, tidak mau berlama-lama. Tapi orang yang kenal kepada Allah, dia ingin berlama-lama dengan kekasihnya. Ini orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-arifuna billah, disebutkan al-arifuna billah humul ladzina ittaba'u sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihim wa af'alihim. Orang disebut sebagai orang yang arif, kenal kepada Allah, adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perbuatannya mengikuti sunnah. Jadi kalau ada orang yang katanya sampai pada tingkatan ma'rifat hakikat, ya, tingkatan yang tinggi, tapi dia menyalahi sunnah, itu bukan seorang ahli ma'rifat. Orang yang ahli ma'rifat, orang yang kenal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin mengikuti sunnah. Ya, sholatnya dijaga, sholat 5 waktunya dijaga. Ya, jauh dari dosa, maksiat, dia menjaga betul. Ucapannya dijaga, lisannya dijaga, matanya terjaga, telinganya terjaga. Ini orang sudah dekat dengan Allah, mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yata'allaquna bid-dunya wa zakharifiha, dan mereka tidak terpaut dengan dunia dan pernak-pernik dunia. Ya, melihat dunia biasa-biasa saja buat mereka, tidak silau dengan dunia karena tahu hakikat daripada dunia. Tidak silau dengan dunia, tidak terpaut hatinya dengan dunia. Disebutkan bal yazhaduna fiha wa yatawajjahuna ila Allah. Mereka hidup zuhud di dunia. Dunia ada di tangannya, tidak disimpan di dalam hati. Jadi menyikapi dunia dengan penyikapan yang tidak seperti orang-orang yang cinta kepada dunia luar biasa. Mereka zuhud dalam hidupnya di dunia, dan mereka selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunianya dijadikan sarana untuk menghadap kepada Allah. Semakin dikasih dunia, semakin dekat kepada Allah, semakin takarrub kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Ini orang yang ahli ma'rifat. Yatawakkaluna 'ala Allahi fi jami'i umurihim wa yathiquna bih. Mereka senantiasa bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yatawadha'una linnas wa la yatakabbaruna 'alaihim. Dan mereka senantiasa bersikap tawadhu. Mereka tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh. Mudah-mudahan kita diberikan sifat-sifat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan bagaimana sifat dan karakter dari orang-orang arif. Ibnu Athaillah menyebutkan, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Ibnu Athaillah melihat sisi yang lain. Kata beliau, orang arif itu adalah orang yang ketika diberikan kelapangan justru dia khawatir. Lebih khawatir daripada ketika diberikan kesempitan. Ini Masya Allah. Kalau kita seperti apa? Balik. Nah, kita milihnya yang mana? Milih sempit apa lapang? Manusia pada umumnya lebih senang pada kelapangan. Dan itu fitrah. Manusia diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Allah Ta'ala memang hiaskan dalam diri manusia. Nafsu manusia senang pada kelapangan. Ya, senang kalau dikasih harta, senang kalau dikasih jabatan, senang kalau dikasih kedudukan, senang kalau diberikan posisi,
senang kalau diberikan kekayaan dunia, materi, senang kalau diberikan kesehatan. Ini adalah fitrah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia kondisi-kondisi tertentu, kondisi lapang, kondisi sempit, dan ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Tapi orang yang arif itu justru lebih khawatir ketika diberikan kelapangan oleh Allah. Mereka lebih khawatir. Lebih khawatir ketika diberikan kelapangan oleh Allah. Kenapa demikian? Sebab banyak orang yang gagal ketika diberikan kelapangan. Banyak orang yang lupa diri. Banyak orang yang gurur, terperdaya dengan kelapangannya. Ketika diberikan kesempitan, dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika diberikan kesempitan dulu sebelum dia berjaya, dulu sebelum diberikan apa-apa, dulu sebelum dia menjabat, dulu sebelum dia punya harta. Masya Allah, ibadahnya, sholat 5 waktunya terjaga, akhlaknya dengan masyarakat, dengan tetangganya, dengan familinya, ya suka menyapa, murah senyum, ya selalu berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika dia mendapatkan jabatan sedikit saja, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta kekayaan, mulai naik dia taraf hidupnya di tengah-tengah masyarakat, maka biasanya sudah mulai beda, mulai goyang dia. Ya, mulai berbeda. Ya. Mulai susah untuk ke masjid. Kadang-kadang tidak sempat, terlalu banyak urusan yang lebih diutamakan ketimbang sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak sempat lagi berbaur dengan masyarakat, tidak sempat lagi bersilaturahim, tidak sempat lagi untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan dan disunnahkan oleh agama. Kalau dulu nyapanya luar biasa, dia duluan yang nyapa. Tapi kalau sudah menjabat, ada perasaan gengsi kalau nyapa duluan. Orang lain harus nyapa dia. Dulu dia yang mendatangi, kalau sudah menjabat dia yang harus didatangi. Begini kondisi orang yang sudah diangkat. Karena itu orang-orang yang arif, yang mengerti hakikat dunia ini, khawatir. Mereka khawatir tidak bisa istiqomah manakala diberikan nikmat oleh Allah. Karena mereka paham, ya, karena mereka tahu ini kondisi yang enggak mudah. Tidak mudah bagi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tetap istiqomah di jalan Allah, enggak mudah. Kita bisa merasakan jemaah sekalian, baru diangkat sedikit saya sudah mulai berubah dengan ya, mulai berubah sikapnya, gaya hidupnya, perilakunya, ya, muamalahnya mulai berubah. Ketika dia sudah mulai banyak yang tertarik kepadanya, mulai terkenal, ya, mulai mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat, mulai lain juga cara dia memperlakukan masyarakat. Ini fitnah dan ujian dunia. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah al-arifun. Orang-orang yang arif itu kalau dikasih lapang, khawatir dia, khawatir tidak konsisten, tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jarang memang, hanya orang-orang pilihan yang tetap konsisten. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contohnya. Bagaimana beliau diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Rasulullah berubah? Tidak berubah sama sekali. Nabi tetap kalau sama sahabat tidak membeda-bedakan sahabat. Nabi tetap memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, dengan perlakuan yang ramah. Bukan kalau sama Abu Bakar hormat, tapi kalau kepada Bilal misalnya merendahkan, tidak. Sama saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kalau jabat tangan dengan siapapun, hangat jabat tangannya, tidak pernah memilih-milih.
tidak pernah membeda-bedakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi. Tetap tawadhu. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang mukmin yang mengikutimu. Suruh tetap tawadhu. Rendahkan sayapmu. Jangan kalau sudah punya sayap pengennya terbang tinggi lupa sama yang di bawah. Disuruh untuk merendahkan diri, disuruh untuk tawadhu. Ini akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang duduk sama mantan budak hamba sahaya, ya, orang-orang fuqara wal masakin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau orang sudah punya jabatan sedikit saja dia tidak mau duduk gengsi duduk sama kalangan yang semacam itu. Dia punya kalangan khusus, kalangan elit, kalangan yang berada, kalangan yang eksekutif, kalangan yang tingkat dan gaya hidupnya berbeda. Ini ikhwafillah rahimakumullah. Ini ujian. Dan ini yang sering terjadi. Karena itu bukan sesuatu yang aneh kalau orang-orang arif justru khawatir ketika mendapatkan nikmat, takut hati mereka menjadi goyang, beda dengan biasanya. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah contoh yang luar biasa. Nabi Sulaiman dikasih kedudukan. Gak ada orang yang punya kekuasaan seperti Nabi Sulaiman. Gak ada orang yang diberikan kedudukan seperti Nabi Sulaiman. Kemampuannya bukan cuma bicara dengan manusia, dia punya pasukan dari kalangan jin, dari kalangan binatang, ya, dari berbagai kalangan makhluk Allah menjadi pasukannya, menjadi tentaranya. Nggak ada orang yang seperti Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah. Tapi ini orang yang lulus ujian. Apa kata dia? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya untuk mengujiku. Apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur dengan semua nikmat ini. Ini luar biasa. Yang semacam ini modelnya tidak banyak, hanya sedikit yang semacam ini. Sebagian besarnya itu justru seperti model Qarun. Ya, modelnya Qarun. Qarun dulunya belajar sama Nabi Musa alaihi salam. Jadi muridnya Nabi Musa. Ya, belajar, duduk dalam majelis ilmu. Tapi ketika dia diberikan pengetahuan oleh Allah, mulai diangkat harkat hidupnya, derajatnya diangkat oleh Allah, diberikan pengetahuan, diberikan kekayaan, mulai berlimpah kekayaan yang dia punya, mulai lupa dengan majelis ta'limnya, mulai lupa dengan ibadahnya, mulai congkak, mulai menunjukkan sikap sombongnya. Ketika diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya untuk tidak sombong, untuk tetap berbuat ihsan, apa yang dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semuanya ini karena ilmu saya, karena pengetahuan saya, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang modelnya seperti Qarun banyak atau tidak? Ini ikhwatal iman rahimakumullah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ada lagi seorang ulama, dulu ulama yang sangat dekat dengan Allah, doanya mustajab. Tapi karena dunia, karena fitnah dunia, dia lupa dengan ilmunya, dia lupa dengan pengetahuan agamanya, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Siapa dia? Bal'am, seorang ulama yang faham agama, yang doanya mustajab, tapi dia tertipu dengan dunia. Akhirnya dia lebih mengikuti fitnah dunia, ya, jatuh dia dalam fitnah dunia yang luar biasa, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin yang disebutkan al-arifuna idza wusitu akhwafu minhum idza qubidu. Itulah sebabnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis di akhir hayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dunia sudah mulai dibuka,
mulai diberikan. Tadinya sahabat hidup dalam kondisi yang sederhana, tidak punya kekuasaan, tapi karena mereka istiqomah di jalan Allah, mulai diberikan kepada mereka kemenangan demi kemenangan, diberikan kesuksesan, dunia ada di hadapan mereka. Apa kata Nabi SAW? Mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak khawatir kalau kalian miskin. Kalian sudah teruji dalam kemiskinan. Kalian sudah mapan, bisa menghadapi kemiskinan. Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang saya khawatirkan kalau dunia sudah ada di tangan kalian. Itu yang saya khawatirkan. Kalau kalian diberikan kemapanan, kelapangan dalam hidup ini, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Berat ujiannya dunia ini, ya, ujiannya sangat berat, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana ketika dunia ini diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, ternyata mereka binasa karena dunia, ya, mereka celaka karena dunia, mereka terkena fitnah dunia. Aku khawatir itu juga akan menimpa kepada kalian. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Orang-orang yang arif, yang tahu hakikat kehidupan dunia ini, lebih khawatir kalau diberikan kondisi lapang oleh Allah daripada diberikan kondisi sempit. Sebab kalau sudah diberikan kondisi lapang, nah itu mulai banyak godaannya, mulai banyak fitnahnya. Kalau diberikan kesempitan, itu kadang-kadang orang mau berpikir mau melakukan maksiat itu agak susah. Memang ada kesempatan melakukan maksiat, tapi lebih besar kesempatan orang-orang yang diberikan kelapangan. Misalnya mau maksiat, mau berzina, biasanya orang yang punya posisi, orang yang diberikan harta berlimpah, itu lebih besar peluangnya melakukan maksiat. Kalau orang miskin, boro-boro dia mau berzina, duitnya nggak ada, ya. Dunia malam misalnya, siapa yang lebih berpeluang melakukan hal yang semacam itu? Yang punya duit, yang punya jabatan, ya, yang punya kesempatan. Itu mereka, orang-orang yang berada di high level, orang yang punya duit, punya harta. Ini fenomena yang terjadi, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu, la yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Katanya Ibnu Athaillah, yang masih tetap punya adab ketika diberikan kelapangan itu jumlahnya sedikit, nggak banyak. Orang yang masih istiqomah, masih rajin ke masjid walaupun dikasih jabatan, itu sedikit, ya. Orang yang masih mau nyapa masyarakat, familinya, silaturahim, masih ramah dengan mereka walaupun punya kedudukan dan posisi, itu sedikit, kata Ibnu Athaillah, nggak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tersebut, ya, dikasih lapangan. Kita minta kelapangan boleh, tapi jangan lupa diri, ya, jangan sampai kita lupa adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelapangan disertai iman kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jeda sejenak, kita baca salawat tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأغير الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu contoh orang yang takut kalau dikasih ke lapangan. Waktu dulu belajar di Ma'hadil Ulum kelas i'dad, kelas bahasa, itu ada satu cerita, yaitu seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir. Ini Sa'id bin Amir dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai gubernur di wilayah Hims. Jadi gubernur, biasanya kalau sekarang gubernur ini posisi yang sangat bergengsi, ya, punya gengsi, dan orang berebut untuk jadi gubernur, ya. Umar bin Khattab satu waktu mengangkat Sa'id bin Amir radhiyallahu an untuk menjadi gubernur di Hims. Faqala lahum, satu waktu Umar bin Khattab, karena ada pesan dari Nabi, perhatikan amir-amir kalian, jangan ditelantarkan, sebab mereka memimpin umat, memimpin masyarakat. Jadi Umar bin Khattab ketika itu mengatakan kepada mereka penduduk Hims, uktubu li asma'a fuqara'ikum, tulis nama orang-orang fakir miskin di antara kalian, di tengah-tengah kalian siapa saja namanya, tuliskan, hatta asuddu hajatihim, sehingga saya bisa memenuhi hajat mereka. Farafa'u kitaban fa'idha fihi, lalu mereka menulis. Ketika mereka menuliskan nama-nama fuqara, kemudian ternyata tertulis di situ fulan bin fulan bin fulan, dan ternyata ada Sa'id bin Amir. Kaget Umar bin Khattab. Apa kata dia? Waman Sa'id bin Amir? Siapa ini Sa'id bin Amir? Faqalu amiruna, ini gubernur kita. Gubernur kita termasuk yang miskin. Dia mengatakan, amirukum fakir, gubernur kalian miskin. Katanya Umar bin Khattab, qalu na'am wallahi innahu la yamurru alaihi al-ayyamu tiwal wa la yuqadu fi baitihi nar. Ya, demi Allah, dia sudah lama berhari-hari ya dalam hidupnya dapurnya itu enggak ngebul. Dapurnya enggak ngebul. Ini seorang gubernur. Fabaka Umar, akhirnya Umar nangis. Kok masih ada amirnya yang semacam itu? Umar menangis. Ballalat dumu'uhu lihiyatah, sampai air matanya membasahi janggutnya. Tsumma amida ila 1000 dinar faja'alaha fi surrah, dia ambil 1000 dinar, dia taruh di kantong, kemudian dia mengatakan, iqra'u alaihi salam, ini bawa. Bilang sama dia, Umar bin Khattab kirim salam sama dia. Wa qulu lahu ba'atha ilaika amirul mu'minin bihadzal mal. Akhirnya mereka pergi. Ketika mereka sampai di tempatnya Sa'id bin Amir, mereka mengatakan, ini titipan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini untuk memenuhi hajat-hajatmu. Ja'al wafdu li Sa'id bisurra fa nadhara ilaihi fa idza hiya dananir. Ketika dibuka, ternyata itu isinya adalah dinar. 1000 dinar. 1 dinar sekarang berapa jamaah sekalian?
Hah? 1 dinar berapa? Ada 6 juta sekarang ya. 6 jutaan kira-kira. Kalau 1000 dinar berarti berapa? 6 miliar. Tidak kecil jumlah yang diberikan. Faja'ala yub'iduha. Tapi ketika dia buka isinya dinar, kalau kita dikasih begitu gimana sikap itu? Dibuka kantong, tahu-tahu banyak duit di situ. Sa'id bin Amir ketika membuka dan dia melihat dinar-dinar tersebut, langsung dia singkirkan, dia jauhkan, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ada yang orang yang nggak mau sama dunia. Sa'id bin Amir dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka'annama nazalat bihi nazilah, seakan-akan dia mendapatkan musibah. Seakan-akan dia mendapatkan musibah besar. Lalu kemudian fahabat zaujatahu mad'ura wa qalat ma sya'nuka ya Sa'id. Ketika diberikan kepada istrinya tahu apa yang diucapkan, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya mengatakan, emangnya ada apa? Kok kamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Amata amirul mu'minin? Apakah amirul mu'minin wafat? Bal a'zam min dhalik. Apa jawabannya Sa'id bin Amir? Musibahnya lebih hebat daripada itu. Kemudian dikatakan ausibal muslimuna fi waq'ah. Apakah kaum muslimin berada dalam kondisi mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala? Qala dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Bukan itu, tapi dunia masuk dalam kehidupan kita untuk merusak akhirat kita. Masya Allah. Ini orang yang tahu hakikat daripada dunia. Takut dia. Ketika dapat dunia malah takut. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Saya khawatir dunia ini mulai masuk ke kita ini. Saya khawatir ini yang akan merusak akhirat kita. Katanya siapa? Sa'id bin Amir. Wa halat al-fitnah fi baiti, dan saya takut rumah ini terkena fitnah. Masya Allah. Ini kalau pejabatnya modelnya kayak gini, aman kita. Ya, kalau pejabatnya modelnya semacam ini. Apa katanya istrinya? Nah, istrinya juga istri yang soleha. Ya, istri yang soleha yang mendukung suaminya. Apa kata istrinya ketika tahu suaminya semacam itu? Istrinya mengatakan takhallas minha. Kalau begitu kamu berlepas diri dari itu. Jangan kamu mau terkena fitnahnya dunia. Ini sang istri. Kemudian wahya la tadri min amri dananir syai'an qal au tu'inuni ala dhalik. Mau enggak kamu bantu saya? Katanya suaminya. Apa? Kata dia, qalat na'am, ya saya mau bantu kamu. Fa akhadat dananir faja'alaha fi surarin thumma wazza'aha ala fuqara'il muslimin. Lalu kemudian ditaruh itu di kantong-kantong, ini dibagikan kepada fuqara'il muslim, bagikan kepada mereka semuanya. Masya Allah. Ini orang yang takut terhadap dunia. Takut terhadap dunia. Dan orang yang semacam ini jumlahnya sangat sedikit. Yang mudah-mudahan ya kita, kalau kita takut nggak sama dunia, pengen sama dunia ya mudah-mudahan Allah berikan dunia, tapi kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadarlah kita nggak seperti mereka, karena kita masih butuh kepada dunia, kita butuh kepada harta, kita butuh kelapangan, tapi kita minta kelapangan yang disertai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dunia tidak menjadi fitnah buat kita semuanya. Dunia tidak memperdaya kita, tapi dunia mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.